Shalom, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode naratif atau penelitian naratif. Kami memulainya dari latar belakang metode naratif atau penelitian naratif. Metode naratif pertama kali dikembangkan oleh Anker Myth oleh usulan Johann Gustav Dorschen pada tahun 1808 sampai 1886. Kemudian metode naratif ini dikembangkan lagi oleh Leopold von Ranke pada akhir abad ke-19. Beliau lahir pada tanggal 6 Juli 1808 dan beliau wafat pada tanggal 19 Juli 1884. Nah, kemudian metode naratif ini juga dikembangkan oleh Franklin, yang mana beliau ini lahir pada tanggal 20 Maret 1945. Franklin adalah seorang profesor sejarah intelektual dan teori sejarah di Universitas Groningen. Pada tahun 1980-an, beliau mengembangkan filosofi naratif sejarah, dan pada tahun 1990-an, beliau juga mengembangkan filosofi naratif sejarah menjadi filosofi representasi sejarah. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu penelitian naratif atau metode naratif. Naratif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to narrate, yang artinya adalah menceritakan atau mengatakan. Nah, penelitian naratif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap makna yang diberikan orang tentang pengalaman hidupnya. Penelitian naratif ini digunakan saat akan meneliti mengenai antropologi, studi kasus, komunikasi, studi budaya, ekonomi, pendidikan, sejarah, sosiologi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa pengertian penelitian naratif atau metode naratif ini menurut para ahli. Yang pertama adalah Kaldinin pada tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa penelitian naratif ialah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Pada desain penelitian naratif, peneliti berupaya untuk menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman individunya. Selanjutnya ada juga dari James dan Kimberly, yaitu pada tahun 2011. Mereka mengatakan bahwa penelitian naratif ialah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu diri mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya ada menurut Greswell pada tahun 2012. Beliau mengatakan bahwa penelitian naratif merupakan suatu bentuk khas dari penelitian kualitatif. Nah, biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalaman melalui cerita-cerita yang disampaikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita, pelaporan, pengalaman individu, dan juga membahas arti pengalaman itu bagi individu. Nama saya Erlin Megawati Boruslitonga, NIM 712019-208. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan prinsip dari metode naratif. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari metode naratif ini adalah untuk menyampaikan data atau mengumpulkan data baik melalui gambar maupun naskah. Berikut adalah prinsip-prinsip dari metode naratif. Yang pertama, prinsip kesinambungan sejarah. Dalam metode penelitian naratif, suatu kesinambungan sejarah berarti bahwa pertama-tama dalam penelitian naratif tersebut mengakui jalannya peristiwa masa lalu yang telah membentuk praktik masa kini. Yang kedua, prinsip refleksivitas. Dalam metode penelitian ini, bagaimana cara si peneliti untuk bisa memposisikan dirinya sebagai peserta dalam studi kualitatif naratif. Peneliti tidak hanya fokus pada hubungan sebab dan akibat, namun lebih pada hubungan dari berbagai faktor situasi di dalamnya. Yang ketiga, prinsip dialektika. Prinsip ini berarti bahwa dalam penelitian dibutuhkan penguraian cerita yang diperoleh dari proses dialog antara
peserta yang diteliti dengan peneliti. Yang keempat, prinsip kemampuan kerja. Pada prinsip ini, kelompok memahami bahwa untuk menghasilkan hasil peneliti yang baik, diperlukan sebuahnya komitmen dan juga dipengaruhi bagaimana cara dan praktik yang dilakukan oleh penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri. Adapun ciri-ciri penelitian naratif berdasarkan beberapa sumber bacaan yang terkait, diantaranya yang pertama, peneliti mengumpulkan cerita maupun kasus individu berupa dokumen ataupun percakapan tentang pengalaman individu itu sendiri. Cerita tersebut mungkin bisa saja muncul oleh penuturan yang disampaikan oleh si peserta, atau bisa juga gabungan antara cerita peneliti dan peserta, atau karena menampilkan penampilan ataupun pertunjukan, yang oleh karena itu dimungkinkan terdapat kolaborasi yang kuat dalam penelitian naratif ketika ceritanya muncul melalui interaksi ataupun dialog antara peneliti. Yang kedua, cerita naratif menuturkan pengalaman individual yang bertujuan untuk memperlihatkan identitas si peserta. Yang ketiga, cerita naratif dikumpulkan berbagai macam cara. Yang pertama bisa melalui wawancara, pengamatan, dokumen, gambar, maupun data-data lainnya. Yang keempat, cerita naratif seringkali disusun oleh peneliti menjadi suatu kronologis, meskipun cerita tersebut tidak diceritakan secara kronologis oleh partisipan. Nah, selain itu, terdapat perubahan bentuk waktu dalam penyampaiannya, yang mungkin bisa saja menceritakan tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Yang kelima, cerita naratif dianalisis dalam beragam cara. Suatu analisis dapat dibentuk tentang apa yang dikatakan, yaitu secara tematis atau sifat dari penuturan ceritanya yang kita kenal dengan struktural, atau kepada siapakah cerita itu disampaikan, yaitu secara dialogis. Yang keenam, cerita naratif seringkali mengandung titik balik atau interupsi spesifik yang ditunjukkan oleh peneliti dalam penuturan ceritanya. Dan yang terakhir adalah cerita naratif berlangsung di tempat atau situasi yang spesifik, konteks cerita maupun hal yang penting bagi penuturan cerita. Kita sekarang masuk ke dalam keunikan. Yang kita tahu bahwa keunikan ini adalah salah satu hal atau beberapa hal yang tidak terdapat pada metode-metode lainnya yang hanya kita temukan di dalam metode naratif. Yang pertama, penelitian narasi berfokus pada pengalaman individual dan kronologis mereka. Yang kedua, penelitian narasi menggunakan teknik restoring untuk membangun account narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga, penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Yang keempat, pembangunan narasi selalu melibatkan melalui penanggapan setiap pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan seseorang itu, mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan dalam aktivitas sehari-hari. Metode naratif dapat menceritakan sebuah cerita tentang individu maupun kelompok mengenai kehidupan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juliani Lika Jurumbaha, NIM 712019-022. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian naratif. Jadi kelebihannya di sini yaitu secara langsung memberikan gambaran mengenai topik dan permasalahannya. Yang kedua, membantu para peneliti untuk memahami topik dan permasalahan dengan data di dalam metode naratif secara langsung dan lengkap. Nah, kemudian kekurangannya di sini yaitu yang pertama, topik yang diberikan dapat dipalsukan. Yang kedua, adanya kepemilikan cerita. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek dan subjek di dalam penelitian naratif. Objek penelitian naratif di sini merupakan titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian di sini berupa substansi atau materi
yang diselidiki dan dipecahkan masalahnya menggunakan teori-teori yang bersangkutan dari sumber data tertulis maupun lisan. Kemudian subjek penelitian naratif menurut Moleon, subjek penelitian ini dideskripsikan sebagai informan, yang berarti orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi dari tempat penelitian. Dan kemudian berlanjut dari definisi tersebut, Moliani mendeskripsikan subjek ini sebagai orang yang diamati atau orang yang menjadi sasaran penelitian. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara atau interview, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama observasi. Observasi ini merupakan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Dan adapun pandangan dari Mardalis bahwa observasi ini merupakan hasil perbuatan jiwa yang secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari bahwa adanya rangsangan tertentu yang diinginkan, atau studi yang disengaja dan sistematis mengenai keadaan fenomena atau gejala sosial maupun gejala psikis. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, data tersebut analisis dan diolah lagi dengan deskriptif kualitatif, yaitu data disusun secara rinci dan secara interpretasi teoretis sehingga diperolehlah gambaran mengenai penjelasan dan kesimpulan yang memadai. Kedua, wawancara. Jadi metode ini adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber dialog atau tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Lexi J. Moleon mendefinisikan bahwa wawancara ini sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dalam hal ini penelitian ini akan menggunakan metode wawancara yang secara langsung, di mana akan adanya pertanyaan bebas atau pertanyaan yang tidak disusun sebelumnya. Kemudian yang ketiga tadi yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah dokumen barang yang tertulis. Di dalam memakai metode penelitian ini, penelitian ini yaitu akan menyelidiki benda-benda tertulis berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Namun dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Dalam prosedur peneliti naratif sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan suatu fenomena yang akan diteliti. Proses ini diawali dengan cara memberikan perhatian atau memfokuskan rumusan masalah dengan cara mengidentifikasikan fenomena yang sifatnya sentral untuk diteliti. Kedua, memilih partisipan atau satu atau lebih individu yang mempunyai kisah atau pengalaman hidup untuk diceritakan. Partisipan yang dimaksud adalah seseorang yang kritis karena partisipan telah mengalami situasi tertentu. Para peserta riset, partisipan dapat mencatat kisah-kisah mereka dalam jurnal atau buku harian, atau yang meneliti mungkin dapat menyajikan secara pribadi dengan cara mencatat catatan lapangan. Ketiga, mengumpulkan informasi tentang konteks kisah atau pengalaman dari pihak partisipan yang bersangkutan. Tujuan dari seseorang peneliti adalah untuk mengumpulkan tulisan lapangan atau file text. Cara yang terbaik yang paling memungkinkan di dalam pengumpulan deskripsi tersebut yaitu dengan cara meminta responden untuk mendeskripsikan pengalamannya melalui media pembicaraan atau percakapan pribadi maupun melalui media wawancara. Keempat, menganalisis dan kemudian menceritakan kembali kisah-kisah partisipan
menjadi kerangka kerja yang masuk akal. Kerangka ini terdiri dari mengumpulkan cerita, menganalisisnya pun dengan unsur-unsur utama cerita, seperti waktu, tempat, alur, dan adegan. Dan kemudian menuliskan ulang kisah-kisah itu dengan menempatkannya dalam urutan kronologis. Kelima, berkolaborasi dengan partisipan dengan secara aktif melibatkan mereka dalam penelitian. Kolaborasi atau kerjasama ini bisa diasumsikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan partisipan, seperti negosiasi izin masuk ke dalam suatu tempat atau situs dan bertemu dengan partisipan yang berada di tempat tersebut. Melakukan kerjasama yang cukup erat dengan partisipan untuk memperoleh file teks sebagai sarana pengumpulan cerita-cerita pengalaman partisipan, dan menuliskan serta menceritakan kembali kisah partisipan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri. Keenam, menuliskan dan menyajikan narasi mengenai kisah dan pengalaman partisipan. Bagian yang paling penting dalam proses pelaksanaan studi naratif yaitu yang dimana penulis menuliskan dan menyampaikan narasi dari pengalaman hidup responden. Walaupun laporan ini tidak mungkin ditulis dalam bentuk narasi, dimasukkannya juga dengan jumlah fitur naratif ke dalam laporan yang akan cukup membantu. Ketujuh, melakukan validasi terhadap peneliti naratif. Praktik validasi yang dapat digunakan seperti member checking, mencari bukti-bukti yang dapat mendemonstrasikan kembali hal tersebut, dan berguna untuk menentukan keakuratan dan kredibilitas suatu cerita naratif. Lalu kita memasuk dalam tantangan peneliti naratif. Dalam melakukan penelitian yang harus perlu diperhatikan yaitu sang peneliti perlu memperoleh suatu informasi yang ekstensif tentang partisipan dan perlu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang konsep kehidupan seseorang yang akan dilakukan penelitian. Peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi dari informasi yang memiliki sifat dan kepribadian yang unik. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti wajib memiliki skill mewawancarai agar pandangan dan maksud narasumber dan peneliti sesuai dengan sasaran penelitian. Kita masuk dalam laporan pelaksanaan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahapan akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Laporan penelitian memiliki cakupan yang luas secara spesifik. Laporan penelitian dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Pertama, laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, disertasi. Ketiga, laporan riset harus dituliskan untuk menjadi jurnal akademik. Dan yang keempat, laporan riset yang harus dituliskan kepada media populer seperti koran dan majalah. Setiap bentuk laporan penelitian memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti misalnya laporan penelitian skripsi. Format skripsi bisa bervariasi tergantung bagaimana format laporan terbaik yang sesuai dengan desain penelitiannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.